Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menteri Kebudayaan Fadlizon rasanya perlu lebih hati-hati bicara. Dalam sebuah wawancara, Fadli mempertanyakan dugaan terjadinya perkosaan massal di saat tragedi Mei 98. Dia bahkan mengatakan, adanya perkosaan itu adalah rumor yang tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. Perkosaan massal itu nggak pernah ada proof-nya, itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Nggak pernah ada, kata Fadli dalam wawancara dengan IDN Times. Apa yang dikatakan Fadli ini adalah sebuah isu yang punya arti penting dalam perjalanan Indonesia. Anda mungkin masih ingat, menjelang jatuhnya Presiden Soeharto, memang terjadi rangkaian peristiwa mengerikan di banyak kota di Indonesia. Ada demonstrasi besar mahasiswa, ada penembakan mahasiswa, ada pembakaran, penjarahan toko-toko dan perumahan, terutama warga Tionghoa, dan salah satu yang paling dramatis adalah pemerkosaan perempuan-perempuan Tionghoa. Fakta-fakta yang lain sih tidak perlu dipersoalkan, tapi soal pemerkosaan massal memang tidak sedikit yang meragukan. Orang mempertanyakan, apakah mungkin dalam 3 hari puncak tragedi 13-15 Mei 98 terjadi pemerkosaan secara bersama-sama di banyak tempat sekaligus? Dan keraguan itu kini diucapkan kembali oleh Fadlizon. Ucapan Fadli ini langsung dapat respons keras. Salah seorang aktivis perempuan, Ita Fathia Nadia, menyebut pernyataan Fadli menyalahi fakta sejarah. Aktivis perempuan dan HAM, Kamala Chandra Kirana, juga menyatakan apa yang dikatakan Fadli menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari budaya penyangkalan itu masih ada di dalam jajaran tertinggi pemerintahan Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadlizon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan minta maaf kepada para korban dan keluarga korban peristiwa Mei 98. Seperti saya katakan, keraguan mengenai pemerkosaan massal memang berulang kali terdengar. Tapi rasanya Fadli kali ini kurang bijak. Mengatakan tidak ada bukti pemerkosaan atau bahwa pemerkosaan itu hanyalah cerita, pasti terasa menyakitkan bagi mereka yang memang menjadi korban kerusuhan di masa itu. Fadli harus ingat, dia itu sekarang bukan lagi sekedar aktivis politik. Dia adalah Menteri Kebudayaan. Dan secara lebih spesifik, Kementerian Kebudayaan saat ini diketahui menggarap penulisan ulang sejarah nasional yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Dikabarkan tim penulis buku sejarah itu akan menyajikan sejarah nasional yang mengoreksi berbagai fakta sejarah yang sebelumnya dikenal oleh rakyat Indonesia. Masalahnya rencana pemerintah ini tidak sepenuhnya disambut gembira. Sudah terdengar tuduhan bahwa pemerintah akan menulis versi sejarah yang menguntungkan pemerintah, seraya menghilangkan bagian sejarah yang merugikan. Karena itu, ketika sekarang Fadli mengatakan bahwa pemerkosaan massal itu tak punya bukti, ini seperti mengkonfirmasi bahwa pemerintah memang sedang akan bermain-main dengan sejarah. Ini melengkapi deretan pertanyaan, apakah pemerintah akan jujur menulis tentang tragedi Mei 98 itu sendiri? Selain juga soal penembakan misterius, tragedi Trisakti, penculikan aktivis, kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu ada baiknya Fadli lebih berhati-hati bicara sebagai menteri. Halnya fakta mengenai tragedi Mei 98 itu sendiri sebenarnya ada tim gabungan pencari fakta peristiwa 13-15 Mei 98. Laporannya dirilis pada Oktober 1998. Namun, TGPF itu sendiri menyatakan tidak mudah memperoleh data yang akurat untuk menghitung jumlah korban kekerasan seksual termasuk perkosaan. TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya, di Medan dan di Surabaya. Jumlah korban yang diverifikasi tim adalah 52 orang korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. Namun, data terperinci mengenai rangkaian kejahatan tersebut tidak tersedia. Yang ditampilkan dalam laporan cuma angka secara umum. Ini memang sangat bisa dipahami. Menginvestigasi perkosaan memang rumit. Dalam banyak kasus, menemukan korbannya sendiri sudah tidak mudah. Dan bahkan ketika akhirnya ditemukan, korban mungkin saja menolak bicara. Bisa saja karena trauma akibat pengalaman diperkosa,
atau karena korban khawatir akan akibat yang ditimbulkan pengakuannya, atau karena malu, atau karena korban ingin melupakan dan menghapus semua bekas perkosaan yang dialaminya. Karena itu banyak pihak memang merasa sulit memverifikasi angka-angka yang sudah diumumkan secara resmi. Tapi di pihak lain ada juga pihak-pihak yang mengklaim punya data lebih otentik karena mereka terjun langsung. Misalnya saja Ita Fathia Nadia yang adalah mantan Direktur Kalyana Mitra, organisasi non-pemerintah bagi kerja-kerja dan kesetaraan perempuan. Dia bercerita bahwa dia mendampingi serangkaian peristiwa perkosaan pada 12 hingga 15 Mei. Dalam 4 hari itu, Ita bersama relawan lain menerima hampir 200 pengaduan kasus perkosaan. Dari jumlah itu, sebanyak 189 kasus terverifikasi. Namun, Ita juga mengaku persoalan verifikasi ini tidak mudah. Menurutnya di antara mereka yang mengaku diperkosa ternyata sebagian nggak mau cerita ketika ditanya TPGF. Karena itulah kepastian data sampai sekarang masih diwarnai kesimpang siuran. Kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya perkosaan, tapi juga pelecehan fisik dan penelanjangan misalnya. Namun sampai saat ini jumlah pastinya tidak bisa diverifikasi karena membisunya korban. Bahkan banyak korban yang tidak bersedia diperiksa secara medis atau memberikan kesaksian di pengadilan. Sejumlah pejabat pemerintah sikapnya juga mendua. Presiden B.J. Habibie misalnya, di satu sisi mendukung pembentukan TGPF. Namun dia juga sempat menyatakan bahwa belum ada bukti hukum yang kuat atas perkosaan massal. Yang lebih tegas adalah Menhankam Pangap pada Mei 1998, Wiranto. Dia meragukan fakta adanya pemerkosaan massal karena laporan resminya sendiri tidak tersedia. Keraguan juga terdengar di kalangan masyarakat sipil. Tokoh Tionghoa Kwik Kian-gi misalnya meminta klarifikasi atas data korban. Dia bilang dia khawatir isu ini bisa dipolitisasi atau dilebih-lebihkan jika tak diverifikasi. Patut juga dicatat bahwa skeptisisme bahkan juga ditunjukkan beberapa tokoh jurnalistik Indonesia. Misalnya saja Sabam Siagian, mantan pemimpin redaksi The Jakarta Post. Dalam berbagai diskusi awal reformasi, ia termasuk yang meminta agar klaim perkosaan massal diuji kebenarannya secara hati-hati. Karena menurutnya, media harus skeptis jika belum ada verifikasi langsung. Ia menyuarakan kekhawatiran bahwa klaim besar seperti ini bisa berdampak besar secara politik dan etnis bila tidak ditangani dengan kehati-hatian jurnalistik. Begitu juga ada Mohtar Lubis. Dia adalah jurnalis kawakan pendiri Indonesia Raya. Dia memang tidak secara eksplisit menolak keberadaan pemerkosaan massal, tapi dalam beberapa tulisan reflektif menjelang wafatnya, ia menyatakan skeptisisme terhadap cara pelaporan media dan LSM yang dianggap tidak menyajikan bukti yang cukup. Fadlizon sendiri sudah mengeluarkan pernyataan susulan yang mengoreksi komentar awalnya. Menurutnya, penulisan sejarah harus bersandar pada bukti fakta-fakta hukum dan bukti yang telah teruji secara akademik dan legal. Karena itu menurutnya penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik, ujarnya. Fadli menjelaskan bahwa istilah massal sendiri telah menjadi pokok perdebatan selama lebih dari 2 dekade, sehingga sensitivitas terhadap kata perkosaan massal ini perlu dikelola dengan bijak dan empatik. Ia menekankan laporan TGPF hanya menyebutkan angka-angka tanpa disertai dengan data pendukung yang lengkap, seperti nama korban, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku. Fadli juga menegaskan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan. Saya sendiri termasuk orang yang berharap bahwa pemerkosaan massal pada Mei itu tidak pernah terjadi. Saya berharap itu semua sebenarnya didramatisasi. Namun dalam hidup ada banyak tragedi yang bisa terjadi, yang menyedihkan, yang menyakitkan. Dan bila itu memang terjadi, negara ini harus secara cukup jujur mengakui bahwa itu memang pernah ada. Kejujuran dan kebenaran harus ada agar kita berasa bisa melangkah dengan lebih baik ke masa depan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.